perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur anatomi batang pada tumbuhan. Terdiri dari epidermis, korteks, dan stela. Epidermis terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebangan gabus dan dilapisi kutikula. Jaringan epidermis atas berbeda dengan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut dengan adaksial dan permukaan bawah disebut abaksial. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel penyakit, idioplas, dan berbagai tipe trikoma. Fungsi epidermis yaitu sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil memiliki lapisan epidermis berupa kayu yang berbentuk dari jaringan gabus, korteks. Terdapat di sebelah dalam epidermis, berbatasan dengan epidermis terdiri dari sel-sel parenkim sebagai penyokong bagian dalam diisi dengan sel parenkim. Yang ketiga, stela merupakan daerah di sebelah dalam dari endodermis yang terdiri atas perikambium, parenkim, celah daun, empulur, perisekel, serta berkas penangkut. Di sini adalah struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Untuk gambar yang berwarna biru keunguan merupakan struktur anatomi batang dikotil, sedangkan untuk gambar yang berwarna merah kecoklatan merupakan struktur anatomi batang monokotil. Perbedaan dari batang dikotil dan monokotil yaitu yang pertama epidermis. Perbedaannya di batang dikotil terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Sedangkan di batang monokotil terdiri dari satu lapis sel, batas antara korteks dan stela umumnya tidak jelas. Di korteks terdiri dari beberapa lapis sel tersusun atas jaringan kolenkim, sedangkan di batang monokotil tidak ada. Susunan kolateral floem terdapat pada sisi abaksial atau di luar dari xilem. 3 macam ikatan pembuluh, yang pertama kolateral, yang kedua bikolateral, dan yang ketiga konsentris bikolateral. Berkas floem terdapat pada sisi abaksial dan adaksial dari xilem. Kalau di konsentris, floem mengelilingi xilem atau biasa disebut dengan amfikribal, biasa terdapat di paku, bunga, buah, biji, atau umbi tumbuhan. Di xilem mengelilingi floem atau biasa disebut dengan amfifasal. Biasa terdapat di Arachea, Liliaceae, Begonia, Liliaceae, Cyperacea, dan sebagainya. Di sini adalah gambar dari sistem jaringan pembuluh. Daerah pendewasaan. Pada daerah pendewasaan, jaringan yang sudah dewasa menghasilkan jaringan embrionik yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Epidermis pada bagian luar pada monokotil, berkas pembuluh terbesar tersebar di seluruh jaringan penyokong, sehingga tidak ada perbedaan antara korteks dan empulur. Pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh tersusun dan lingkaran membagi jaringan dasar menjadi daerah-daerah yang berbeda. Korteks, jaringan dasar antara berkas pembuluh dan epidermis. Yang kedua, empulur, jaringan dasar yang terdapat di bagian tengah-tengah lingkaran batang. Dan yang ketiga adalah jari-jari empulur, jaringan dasar yang terdapat pada celah. Di sini adalah sudah terdapat di sini gambar daerah pendewasaan untuk
yang pit biasa disebut dengan intisari, primary phloem biasa disebut dengan phloem primer, lalu ada fibers biasa disebut dengan serat, lalu ada secondary phloem biasa disebut dengan phloem sekunder, lalu ada vascular cambium atau cambium pembuluh, primary xilem atau xilem primer, secondary xilem atau xilem sekunder. Lalu di bawah ada epidermis. Pertumbuhan primer meliputi pertumbuhan memanjang yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Di sini adalah gambar pertumbuhan primer pada tumbuhan. Untuk tanda panah di sini merupakan meristem apikal. Untuk panah yang kedua merupakan meristem pucuk lateral, dan panah yang ketiga merupakan lateral meristem apikal. Lalu berikutnya adalah pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertambahan diameter suatu organ tumbuhan akibat aktivitas meristem lateral. Lalu yang kedua, meristem lateral terdiri dari kambium pembuluh dan kambium gabus. Yang ketiga, terlihat jelas pada batang pohon, semak, atau vine, atau batang berkayu yang menjalar. Di sini ada gambar batang tentang pertumbuhan sekunder. Yang di atas merupakan lapisan sekunder yang paling muda, dan yang di bawah adalah lapisan xilem sekunder yang lebih tua. Di sini sudah ada batas antara lapisan sekunder yang muda dan lapisan xilem sekunder yang lebih tua. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.